pembelajaran, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS, rumah dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusi. Penyediaan sarana pendidikan juga rincian menu ini meliputi semua pengadaan alat laboratorium, peralatan praktek utama, dan media pembelajaran termasuk alat-alat TIK. Jadi benar-benar diberikan menu yang jauh lebih fleksibel. Berikut. Pengadaan secara kontraktual ini kita banyak sekali mendengar komplain-komplain dari beberapa, waktu saya mengunjungi berbagai macam kepala sekolah, banyak yang mengkomplain bahwa sistem swakelola ini benar-benar membebankan kepala sekolah. Banyak dari mereka yang tidak tahu mungkin secara prosedural bagaimana, ada pihak-pihak oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem swakelola ke sistem kontraktual, di mana yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ya dengan penyedia dan manajemen terpusat di Dinas Pendidikan agar sekolah tidak terbebani dengan semua urusan pengadaan barang dan jasa dan juga peralatan itu disediakan oleh penyedia. Jadi dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan khusus kontraktor bisa mendatangkan dari daerah lain. Dan dari sisi waktu ini ada jaminan ketepatan penyelesaian. Jadi paling tidak ada faktor waktu dan suatu komitmen dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan kapan bisa diselesaikan, dan harapannya hasilnya kualitas bangunan juga lebih baik dan juga efisiensi juga lebih baik. Berikut. Kita juga akan melibatkan Dinas PUPR untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Ini artinya dari sisi penilaian kerusakan, validitas data, dan juga efisiensi, pihak Dinas PUPR daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi agar dana ini digunakan tepat sasaran dengan efisiensi yang baik. Berikut. Jadi untuk menyimpulkan kebijakan ini, yang pertama dan tentunya yang suatu kabar yang sangat gembira bagi banyak sekali daerah-daerah terluar di Indonesia, terutama di luar beberapa daerah di luar Jawa, nilai satuan biaya BOS sekarang bervariasi sesuai karakteristik daerah dan sesuai dengan indeks kemahalan di masing-masing daerah. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap daerah-daerah yang punya sekolah-sekolah kecil atau daerah-daerah yang indeks konstruksi atau indeks kemampuan membayarnya itu kemahalannya itu sangat tinggi. Dan yang kedua adalah penggunaan dana BOS ini masih fleksibel seperti di situasi pandemi seperti ini untuk segala macam kebutuhan sekolah, terutama untuk persiapan untuk tatap muka. Dan yang ketiga adalah untuk pelaporan penggunaan BOS ini dilakukan secara daring yang meringankan beban administratif dari masing-masing sekolah dan meningkatkan level transparansi yang sudah cukup luar biasa. Teman-teman kita di Maluku, di NTT, di Papua akan menerima alokasi BOS yang jauh lebih besar secara total dari yang sebelumnya. Dan ini merupakan kabar gembira dan menjunjung tinggi Pancasila, salah satu bukti Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu yang harus kita junjung tinggi di seluruh Nusantara. Dan yang kedua adalah kebijakan mengenai DAK. Berikut. Ya, kebijakan DAK yang kita alokasikan 17,7 triliun, fokusnya adalah ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan untuk kebutuhan secara holistik yang dibutuhkan sekolah, jadinya agar tuntas masing-masing sekolah. Jadi jangan sampai kalau kita melakukan rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana tidak sampai tuntas. Kedua adalah pelaksanaan yang bersifat kontraktual untuk melepaskan beban ini daripada kepala sekolah, dan ini bisa kita beban itu sekarang ada di Dinas Pendidikan masing-masing Pemda. Dan ketiga adalah keterlibatan monitoring dan fungsi MONEF daripada Dinas PUPR yang akan melakukan assessment kerusakan, di mana setiap Dinas PUPR punya profesional-profesional yang akan bisa memastikan anggaran kita itu tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik. Saya rasa itu dari saya mengenai kebijakan DAK dan kebijakan dana BOS di tahun 2021. Ini adalah upaya daripada Kemendikbud dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa reformasi kebijakan anggaran kita di dunia pendidikan terus meningkat
dan terus menghasilkan mutu pembelajaran yang baik dan terus menghasilkan pemerataan akses dan keadilan sosial bagi masyarakat negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim. Tentunya ini merupakan kabar gembira. Saya suka sekali tadi ada kata-kata pengejawantahan dari sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan tentunya sebagai kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 yang diluncurkan tahun lalu terkait mekanisme bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, selanjutnya kami akan mohon Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Paudesmen Bapak Jumeri, juga untuk gabung Pak bersama Mas Menteri dan bersama-sama menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta webinar kita siang hari ini. Siap Pak Jumeri, aman ya? Sudah terdengar suaranya ya? Aman, ya. Baik, Mas Menteri ini langsung ramai semuanya tadi, betul-betul kabar gembira, betul-betul ditunggu begitu ya. Jadi kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan diajukan kepada Mas Menteri. Kita akan lihat pertanyaan yang pertama. Ini apakah dengan skema tahun 2021 ini berarti satuan biaya BOS ini berbeda per kabupaten kotanya? Begitu katanya Mas, silahkan. Betul, satuan biaya BOS itu akan berbeda di tiap kabupaten kota. Dan ini sangat berarti karena salah satu tujuan satuan biaya disusun secara majemuk ini adalah untuk menekan ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah. Yang tadinya itu sangat tidak adil bagi wilayah di mana biaya konstruksi, biaya beli barang itu jauh lebih mahal. Dia malah lebih dirugikan lagi. Padahal tingkat sosioekonomi di daerah-daerah itu sudah biasa relatif lebih rendah dari daerah lain. Jadinya ini benar-benar equalizer, suatu menutupi ketimpangan dan kesenjangan antara wilayah. Jadi cara kita melakukan penghitungan itu ada dua indikator, yaitu satu adalah indeks kemahalan konstruksi atau IKK, dan satunya lagi adalah indeks peserta didik di tiap wilayah di kabupaten dan kota. Gitu. Wilayah dengan IKK yang tinggi dan IPD yang rendah, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang tinggi. Gitu. Wilayah dengan IKK yang sedang dan IPD yang sedang, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang sedang. Jadi ini benar-benar transformasional menurut saya. Karena selama ini kita menghitungnya hanya per anak aja. Jadi bayangkan di kepulauan-kepulauan di mana sekolah itu udah indeks kemahalannya tinggi, ya. Udah gitu jumlah muridnya lebih kecil, padahal ada minimum cost untuk mengoperasionalkan sekolah. Jadinya ini luar biasa menurut saya suatu perubahan, terutama untuk daerah-daerah kita yang paling membutuhkan. Oke, noted Mas Menteri. Berikutnya juga apakah ini kebijakan BOS 2021 juga berlaku untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan? Ya. Kebijakan yang kami rancang ini merupakan upaya mewujudkan sinergitas ya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tahun 2021 kebijakan BOS ini hanya BOS dengan satuan biaya majemuk itu tapi belum berlaku untuk BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan. Nah, direncanakan kebijakan satuan biaya majemuk untuk BOP itu kalau bisa insya Allah akan mulai diperlakukan di tahun 2022. Jadinya belum untuk tahun ini. Tapi kami sedang perjuangkan apapun yang kita lakukan untuk BOS. Harapan kami dan inilah perjuangan di Kemendikbud untuk itu juga diberlakukan nanti untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Oke, well noted Mas Menteri, terima kasih. Dua pertanyaan terlebih dahulu. Dan sekarang juga ada pertanyaan tentunya kepada Pak Jumeri. Pak Jumeri? Ya, siap. Oke, baik. Pak Jumeri sudah mendengar ya, mendengar suara saya, baik. Dan pertanyaan kepada Pak Jumeri ini terkait selama pandemi begitu Pak, tidak ada persentase dari dana BOS untuk pembayaran honor. Nah, katanya apabila ada suatu bencana alam terjadi di daerah dan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apakah pembatasan honor 50% ini akan berlaku untuk daerah tersebut? Pak Jumeri, silakan. Jadi pembatasan ini tidak berlaku lagi Mbak. Jadi bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana maupun bencana nasional, maka ketetapan honor 50% bisa diabaikan. Jadi bahkan bisa sampai lebih dari 50%. Itu jika suatu daerah katanya
menjadi persyaratan penyaluran. Nah, lalu bagaimana nih dengan satuan pendidikan dengan keterbatasan internet? Seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Menteri ya, ada wilayah 3T begitu, sehingga mungkin tidak bisa menyampaikan laporan secara tepat waktu. Pak Jumeri silahkan. Jadi laporan lewat internet ini adalah bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang kita berikan kepada satuan pendidikan. Nah, bagi satuan pendidikan diberi waktu cukup panjang. Jadi laporan penerimaan tahap 1 itu bisa sebagai dasar untuk penerimaan tahap 3, bukan dasar penerimaan tahap 2. Sehingga ada selang 1 tahap, Mbak. Nah, ini merupakan waktu yang cukup bagi satuan pendidikan untuk melaporkan. Kalau sekolah atau satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, mungkin belum punya perangkat internet yang memadai, satuan pendidikan itu bisa di bawah bimbingan dinas pendidikan setempat memfasilitasi satuan-satuan pendidikan yang belum punya akses internet untuk dibantu dalam pelaporan Ya, mohon maaf, kami sepertinya mengalami gangguan teknis, Pak Jumeri. Tadi pertanyaannya masih terkait juga tentunya di tema siang hari ini ya, terkait sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Mas Menteri, berikutnya langsung ke teman-teman media ya, juga sudah bergabung dari tadi via Zoom. Kita akan melihat pertanyaan pertama dari siapa nih? Kita akan lihat pertanyaan yang dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Nah, katanya untuk sekolah swasta kan katanya banyak sekali yang terancam tutup karena orang tua yang tidak sanggup untuk membayar uang SPP, Mas Menteri. Apakah ada afirmasi khusus lewat BOS untuk sekolah swasta? Silakan. Iya, jadi ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa dana BOS itu bukan hanya untuk sekolah negeri, dana BOS itu untuk semua sekolah ya, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Jadi dalam pelaksanaannya pengelolaan dana BOS itu persis sama di sekolah negeri dan sekolah swasta, tidak ada afirmasi khusus. Jadi dana BOS ini juga dapat digunakan untuk membiayai apapun operasional sekolah, termasuk gaji guru non ASN. Jadinya pasti apalagi di daerah-daerah yang paling membutuhkan, ya daerah-daerah dengan tingkat sosioekonomi dan yang lebih rendah dan indeks kemahalan yang lebih tinggi, reformasi dana BOS ini dan peningkatan biaya satuannya itu akan sangat membantu baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, noted. Pertanyaan berikutnya dari Indri nih, Mas Menteri LKBN Antara. Bagaimanakah dengan sekolah yang jumlahnya mungkin siswanya sedikit dan besaran satuan daerahnya kecil? Apakah katanya tidak dirugikan dengan mekanisme seperti itu? Enggak. Khusus sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 anak di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu diberikan afirmasi khusus, yakni alokasi dana BOS setara dengan 60 peserta didik. Jadi kita memastikan bahwa minimum fee, minimum operational cost untuk mengelola sekolah itu terjamin dan terjaga. Oke, jadi ekosistemnya sangat sehat begitu ya untuk pendidikan yang lebih baik kepada Indonesia. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan loh untuk kabar baik di siang hari ini. Terima kasih Mas Menteri atas penjelasannya. Betul-betul semoga menjadi harapan baru terutama tadi ya untuk saudara-saudara kita di wilayah 3T. Sebuah kabar yang baik dan tentunya dana bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik 2021 ini menjadi salah satu kelanjutan dari kebijakan program Merdeka Belajar episode 3 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya semoga dengan mekanisme dana BOS dan juga dana alokasi khusus fisik 2021 ini dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Mas Menteri, terima kasih sekali lagi. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Dan sekali lagi salam sehat untuk semua, semangat. Saya Widya Saputra mewakili seluruh penyelenggara undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.